Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Yulahi. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2. NIM saya adalah E2019-2057. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip dasar akhlak dalam Islam yang terangkum pada mata kuliah akhlak tasawuf. Prinsip akhlak dalam Islam terletak pada moral force. Apa itu moral force? Moral force adalah ketahanan moral atau kekuatan moral. Nah, terletak di mana moral force ini? Terletak pada iman sebagai internal power yang dimiliki oleh setiap orang mukmin yang berfungsi sebagai motor penggerak atau motivasi terbentuk kehendak untuk merefleksikan dalam tata rasa, tata karsa, dan tata karya yang konkret. Nah, dalam hubungan ini, Abu Hurairah sebagai sahabat Nabi meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baik di antara kamu ialah yang paling baik kepada istrinya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa akhlak itu memang nomor satu dalam urusan sebagai seorang muslimin yang baik, seperti itu. Nah, akhlak ini memang suatu yang sangat terpenting dalam semua kehidupan, seperti itu. Dalam hadis ini telah terbukti bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya, seperti itu. Saya sedikit cerita tentang pengalaman saya tentang akhlak ya. Saya dulu pernah belajar di pondok pesantren. Nah, saya dulu jujur-jujuran saja ya, karena kita fair-fairan, dan ini termasuk dalam prinsip dalam akhlak, dasar akhlak dalam Islam juga. Jadi gini, saya dulu mondok sering kabur, nakal, paling nakal. Habis itu sering melanggar, incar-incaran keamanan. Nah, ketika saya sering seperti itu, sering melanggar apa yang harus ditaati. Nah, karena prinsip saya pertama itu adalah ketika ada peraturan itu pasti fungsinya adalah untuk dilanggar. Prinsip saya dulu seperti itu. Nah, karena saya sering melanggar, sering gini, sering gitu. Nah, saya sampai kenal sama yang namanya Gus Bara. Gus Bara adalah anak kiai saya sendiri. Nah, Gus Bara sampai heran kepada saya, kenapa kamu seperti ini, sering melanggar gini. Kamu tanamkan akhlak kamu di dalam dirimu, seperti itu. Habis itu Gus Bara bilang gini kepada saya, saya nggak mau santri saya menjadi orang pintar. Saya nggak perlu itu. Saya nggak perlu santri-santri saya menjadi orang-orang pejabat. Saya nggak perlu santri-santri saya menjadi seorang yang cerdas. Tapi saya minta satu kepada santri saya, yaitu menjaga akhlaknya. Karena apa? Karena akhlak adalah nomor satu di setiap kamu melakukan perjalanan kehidupan, seperti itu. Sampai Gus Bara pernah bilang seperti ini kepada saya, kamu ketika masuk sekolah, kamu tidur silahkan, penting absen. Tapi tolong ketika kamu dibangunkan oleh guru, maka bangun. Gus Bara pernah bilang gitu sama saya. Karena dia pengen menanamkan rasa akhlak kepada diri saya sendiri, seperti itu. Itu termasuk yang saya pengalaman itu, yang inti dari pengalaman saya itu adalah tentang akhlak seorang murid kepada gurunya, seperti itu. Lanjut ya, kepada ruang lingkup akhlak Islam. Akhlak terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya disertai dengan larangan merusak, membinasakan, dan menganiaya diri, baik secara jasmani maupun secara rohani. Akhlak terhadap diri sendiri meliputi kewajiban terhadap dirinya. Nah, seperti ini kawan, contohnya kawan ya. Ketika Anda mempunyai diri yang sangat baik seperti itu, Anda lukai dengan cara apa? Ketika semisal ya, saya tidak mau terjadi, ini contoh secara jalur kerasnya saja, seperti itu. Maksudnya jalur info geden gitu ya, maksudnya ya. Gini, ketika Anda seorang yang broken home, kan tidak ada yang menginginkan seperti itu kan. Anda seseorang yang memiliki masalah tentang broken home, seperti itu. Nah, ketika broken home, pikiran Anda pusing, habis itu mau kemana, apa yang saya lakukan besok, seperti itu kan.
ngerti sendiri kan, galau mesti gitu kan, broken home. Nah ketika itu Anda lari kepada namanya narkoboy atau narkoba seperti itu, seperti ya saya sebutkan saja ya, sabu, ganja atau selainnya. Nah ketika Anda melakukan itu, pasti Anda ada yang namanya peristiwa melayang-layang sampai dia terbang. Nah seperti itu. Itu sama saja ketika kita sering memakai narkoba, itu sama aja kita menyakiti diri kita sendiri, seperti itu. Nah ini termasuk dalam akhlak terhadap diri sendiri, seperti itu. Atau jadi sekelas lagi, melihat kawan-kawan Anda tatoan, tindian, oh ini keren, ini gini keren. Itu sama saja dengan menyakiti, karena ketika kita menusukkan tato di sini seperti jarum tato, bukan seperti ya, memang jarum tato atau tindik di sini, itu sama aja menyakiti karena kita mempunyai rasa sakit di sini, ya kan. Nah yang kedua adalah akhlak dalam keluarga, meliputi segala sikap dan perilaku dalam keluarga. Contohnya berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua, dan tidak berkata-kata menyakiti mereka. Nah, dalam sini kita udah tahu lah apa yang dimaksudkan kan ya. Nah, yang ketiga adalah akhlak dalam masyarakat, meliputi sikap kita dalam menjalani kehidupan sosial, menolong sesama, menciptakan masyarakat yang adil yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya akhlak dalam masyarakat ini kita harus menjadi pemimpin ketika kita sudah menanamkan kepada diri kita sendiri sebagai seorang yang berakhlak seperti itu. Nah, kalau kita sudah menjadi pemimpin dalam masyarakat, pasti masyarakat akan mengikuti kita. Karena apa? Seperti kita, akhlaknya Dek Dimas ini baik ya, kayak gini. Kita harus mengikuti seperti Dek Dimas ini, biar akhlak kita bagus, seperti itu loh. Dialektikanya seperti itu. Nah yang keempat adalah akhlak dalam bernegara, meliputi kepatuhan terhadap ulil amri. Ulil amri ini adalah pemimpin, selama tidak bermaksiat kepada agama, ikut serta dalam membangun negara dalam bentuk lisan maupun pikiran. Ini sudah saya sebutkan tadi contohnya ke dalam akhlak masyarakat juga ya. Nah, akhlak terhadap agama meliputi beriman kepada Allah, tidak menyekutukannya, beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, serta meniru segala tingkah lakunya. Nah, yang saya bicarakan tadi adalah prinsip-prinsip dasar akhlak dalam Islam. Saya pesan kepada kawan-kawan, akhlak adalah nomor 1 di setiap kita menjalankan kehidupan. Setiap kita jangan gitu, ketika kita mandi itu kita harus mempunyai akhlak. Seperti apa? Pertama, ketika kita mandi, kita masuk kamar mandi, itu kaki kiri, itu termasuk akhlak loh ya, itu termasuk akhlak. Dan keluarnya pakai kaki kanan, seperti itu kan, itu termasuk akhlak dalam bukan menghormati ya, dalam tata cara untuk menjaga akhlak kita gitu loh. Ada lagi seperti apa ya, seperti ada orang tua yang sedang berkumpul seperti itu. Nah kita lewat di tengah-tengahnya, itu secara garis umum kita harus bilang permisi, atau itu termasuk akhlak. Itu contoh sangat kecil itu, seperti itu. Dengan pokoknya ya, setiap kita menjalankan kehidupan, setiap apa aja itu pasti ada akhlak. Saya di sini berkata akhlak, saya memang seseorang yang munafik tentang namanya akhlak ini, karena saya masih belum bisa untuk menata akhlak ini. Seperti itu kawan. Jika ada kata yang kurang jelas atau kata yang memang tidak jelas yang saya ucapkan, mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya ini manusia yang punya salah, dan saya ini bukan seseorang profesor yang bisa berucap kata. Saya ini hanya seorang manusia yang biasa, yang bisa berucap tapi masih belum bisa untuk mempraktekannya. Terima kasih. Tanpa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.